Raffi namanya. Seorang pelajar SMA kelas 2 di sebuah kota kecil yang tidak terkenal di peta wisata. Bahkan kadang tidak dianggap penting dalam peta provinsi sekalipun. Kota itu seperti sebuah tempat yang hanya dilewati truk logistik dan bus antar kota tanpa pernah benar-benar disinggahi. Namun di balik sunyinya kota itu, hidup seorang anak muda yang menyimpan cita-cita besar. Ingin kuliah di universitas terbaik di negeri ini. Raffi tinggal di sebuah rumah kecil berdinding papan yang mulai miring ke satu sisi. Atap sengnya bolong di beberapa tempat dan ketika hujan datang, bunyinya bisa mengalahkan suara televisi satu-satunya di rumah itu. Ayah Raffi adalah seorang buruh harian lepas di proyek bangunan, sementara ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Mereka bukan orang tua yang cengeng, meski hidup dalam keadaan sulit, mereka tidak pernah menunjukkan wajah panik pada anak-anaknya. Mereka percaya bahwa rezeki akan datang selama masih mau bekerja. Raffi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya masih duduk di bangku SD. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan dagangan, dan sesekali mengantar adik-adiknya ke sekolah jika ayahnya belum pulang kerja malam. Dia bukan anak yang pintar secara mencolok, tetapi selalu masuk 10 besar di sekolah. Yang membuatnya berbeda adalah tekadnya. Ia punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, mimpi. Sejak duduk di bangku SMP, Raffi sudah mengidolakan sebuah universitas negeri ternama di Jakarta. Ia pernah melihat kampus itu di televisi saat ada liputan wisuda. Gedung-gedungnya megah, taman-tamannya hijau, dan para mahasiswanya tampak cerdas dan percaya diri. Raffi tahu itu bukan dunia yang biasa disentuh oleh anak-anak seperti dirinya. Tapi justru karena itulah dia ingin ke sana. Raff, kamu yakin mau kuliah di situ? Biaya hidup di Jakarta aja bisa bikin orang tuamu nggak makan 3 hari. Kata Pak Hadi, guru matematika Raffi, suatu hari. Pak Hadi bukan ingin menjatuhkan, dia hanya terlalu realistis. Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak mau hidup saya cuma sampai di sini. Saya mau lebih dari sekadar numpang hidup, jawab Raffi mantap. Di rumah, ia sering mendengar suara ibunya batuk-batuk karena terlalu lama menggoreng di depan kompor minyak tanah yang asapnya pekat. Ayahnya pulang dalam keadaan lelah, kadang mengeluh punggung sakit tapi tetap bekerja esok harinya. Raffi tahu, kalau dia tidak berbuat lebih, hidup mereka akan terus begitu. Maka ia belajar, diam-diam tapi sungguh-sungguh. Bukan demi nilai semata, tapi demi membuka jalan keluar dari lingkaran itu. Ia menempel gambar kampus impiannya di dinding kamarnya, tepat di atas meja belajar kecil yang kayunya sudah usang. Setiap malam, sebelum tidur, ia memandang gambar itu dan membayangkan dirinya memakai jaket alma mater berwarna biru tua. Bukan sebagai pelamun, tapi sebagai pengingat. Ayah dan ibunya sebenarnya tidak paham betul soal kuliah. Mereka tidak pernah merasakan bangku SMA, apalagi universitas. Tapi mereka percaya pada anak sulungnya. Mereka percaya bahwa Raffi tidak akan mengajukan keinginan yang sia-sia. Kalau kamu yakin, kami dukung. Tapi kamu juga tahu, kita nggak punya banyak, kata ayahnya suatu malam saat makan malam hanya dengan nasi dan sambal. Iya, yah, saya nggak minta dibayarin. Saya akan cari cara sendiri. Yang penting izin dan doanya, jawab Raffi. Sejak malam itu, semangat Raffi semakin menyala. Ia mulai membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah tentang beasiswa, tentang cara lolos seleksi perguruan tinggi negeri, bahkan tentang psikotes. Ia tahu bahwa saingannya bukan cuma teman-temannya di sekolah, tapi ribuan siswa lain di seluruh negeri yang punya fasilitas dan bimbingan belajar lengkap. Tapi ia tak mau kalah. Di sekolah, Raffi bukan sosok yang mencolok. Ia tidak punya sepatu bermerek. Seragamnya mulai memudar warnanya, dan tasnya pernah dijahit di 5 tempat berbeda karena terus robek. Tapi ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi diam-diam disegani guru karena sopan dan rajin. Meski begitu, bukan berarti hidupnya berjalan mulus. Teman-teman sekelasnya, terutama yang berasal dari keluarga berada, sering memandangnya sebelah mata. Mereka melihat Raffi sebagai anak miskin dengan mimpi ketinggian.
Tapi itu belum waktunya diceritakan di bab ini. Raffi hanya anak biasa yang tidak ingin menyerah pada keadaan. Ia tahu bahwa menjadi miskin bukanlah salah siapa-siapa. Tapi membiarkan kemiskinan itu tetap tinggal sepanjang hidup, itulah yang ingin ia lawan. Dalam buku catatannya, di halaman paling belakang, Raffi menulis dengan spidol hitam. Aku akan kuliah. Bukan karena aku pintar, tapi karena aku tidak menyerah. Itulah prinsip yang ia pegang. Dan ia tahu, perjalanannya baru akan dimulai. Malam itu, Raffi duduk di depan rumah sambil mengerjakan tugas matematika. Di sampingnya, ibunya masih menjual gorengan meski pelanggan sudah tinggal 1-2. Ia menatap langit yang penuh bintang dan menarik napas panjang. "Ma, kalau Raffi bisa kuliah, Mama senang gak?" tanyanya. Ibunya tersenyum, meski keriput di wajahnya tampak lebih dalam dari biasanya. "Mama gak tahu banyak soal kuliah, Nak. Tapi kalau itu bikin kamu bahagia, Mama juga pasti bahagia." Raffi menatap wajah ibunya lekat-lekat. Dalam diamnya, ia mengukir janji bahwa ia akan membuat ibunya tersenyum karena bangga, bukan hanya karena mencoba mengerti. Dan disinilah kisah Raffi dimulai. Bukan tentang mimpi yang digantung di langit, tapi tentang kaki yang tetap menapak di tanah sambil menatap langit itu. Sekolah Raffi terletak di pinggiran kota, tak jauh dari terminal angkot dan pasar tradisional. Gedungnya sudah lama tidak dicat ulang, warnanya kusam, dan jendela-jendelanya banyak yang engselnya berkarat. Tapi bagi Raffi, sekolah itu seperti gerbang yang menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas. Setiap hari ia melangkah masuk dengan semangat, membawa harapan yang lebih berat dari tasnya yang sobek. Sebagian besar siswa di sekolah itu berasal dari keluarga yang lebih mapan. Mereka datang dengan sepeda motor atau diantar mobil. Ada yang membawa bekal mewah dalam kotak makan warna-warni. Ada pula yang sesekali membicarakan liburan keluarga keluar kota. Raffi mendengarkan, bukan karena iri, tapi karena penasaran seperti apa rasanya hidup seperti mereka. Raffi sendiri setiap hari berjalan kaki ke sekolah. Sepatunya yang sudah aus bagian belakangnya sering membuatnya lecet. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia duduk di bangku paling depan, mencatat pelajaran dengan rapi, dan selalu mengerjakan tugas lebih awal. Sayangnya, rajin dan tekun saja tidak cukup untuk membuatnya diterima oleh lingkungan sekolah. Teman-teman sekelasnya, yang kebanyakan tidak pernah merasakan kekurangan, sulit memahami gaya hidup Raffi yang sederhana. Mereka melihat Raffi seperti alien dari dunia lain, aneh dan tidak layak dijadikan teman. Raff, kamu gak capek ya jalan kaki terus? Kirain udah pindah ke zaman sepeda listrik, celetuk Dio, anak orang kaya yang duduk di belakang Raffi. Yang lain tertawa. Raffi tersenyum tipis dan tetap menatap ke papan tulis. Ia sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu. Dalam hati, ia menganggap itu bagian dari harga yang harus dibayar untuk mimpi besarnya. Ejekan bukan hanya datang sekali. Ketika ada tugas kelompok, Raffi seringkali dijadikan pilihan terakhir. Teman-temannya merasa enggan datang ke rumahnya yang kecil dan sempit. Jika terpaksa, mereka datang dengan sikap setengah hati, hanya karena tidak ingin dimarahi guru. Di kantin, Raffi lebih sering duduk sendiri. Uang jajannya hanya cukup untuk membeli air putih isi ulang dan sepotong risoles. Sementara teman-temannya memesan mie instan dengan tambahan telur dan sosis, lalu duduk bergerombol sambil membicarakan akun media sosial dan gawai terbaru. Namun ada satu hal yang membuat Raffi bertahan. Dia tahu untuk apa dia datang ke sekolah. Bukan untuk gengsi, bukan untuk menjadi bagian dari kelompok populer, tapi untuk belajar dan memperbaiki nasib. Ada satu orang guru yang memahami Raffi lebih dari siapapun. Bu Nisa, guru bahasa Indonesia. Ia sering mengamati Raffi diam-diam dan terkagum pada semangatnya. Suatu hari, setelah jam pelajaran usai, Bu Nisa memanggil Raffi ke ruang guru. "Raffi, saya tahu kamu bukan anak yang banyak bicara. Tapi saya perhatikan kamu selalu datang paling awal dan tugasmu selalu rapi. Apa kamu punya waktu ikut lomba menulis esai tentang pendidikan?" Raffi mengangguk pelan. "Saya mau coba, Bu."
Itulah pertama kalinya seseorang memberinya kesempatan, bukan karena kasihan, tapi karena percaya. Meskipun begitu, tekanan sosial tetap tidak mudah. Pernah suatu hari, saat sekolah mengadakan presentasi kelompok, Raffi menjadi pemimpin kelompok yang anggotanya kurang aktif. Saat tampil di depan kelas, laptop yang ia pinjam dari perpustakaan tiba-tiba mati, dan presentasi gagal. Wajar aja, laptopnya pinjam. Makanya, kalau punya sendiri, gak akan malu kayak gitu, kata seorang siswa dengan nada mengejek. Raffi hanya menunduk. Di dalam hatinya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Tapi ia tahu, kesalahan bukan pada keadaan, tapi pada cara orang melihat keadaan itu. Ia tidak punya laptop, benar. Tapi ia punya tekad. Dan tekad itu tidak bisa diukur dengan spesifikasi barang elektronik. Waktu terus berjalan. Raffi tetap belajar. Ia tidak berubah menjadi pemberontak karena tekanan sosial. Ia tidak memaksa diri untuk menjadi seperti teman-temannya. Ia hanya tetap menjadi dirinya sendiri. Anak yang punya tujuan. Suatu hari, ketika sekolah mengadakan simulasi ujian masuk perguruan tinggi, Raffi mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Hasil itu terpajang di papan pengumuman. Beberapa teman yang biasanya mengejeknya mulai menoleh. Ada yang diam-diam mengintip catatannya di kelas. Ada pula yang mulai bersikap lebih sopan. Tapi Raffi tidak pernah menyimpan dendam. Ia tetap menyapa siapapun yang menyapanya, walau dulu mereka menertawakannya. Lingkungan sekolah dan sosial bukanlah tempat yang selalu adil. Tapi di tengah ketidakadilan itu, Raffi memilih untuk tidak kehilangan arah. Ia tahu dunia tidak akan selalu ramah, tapi ia tidak mau dunia itu mengubah jati dirinya. Ia terus menyimpan gambar kampus impiannya di dalam buku tulis, sebagai pengingat bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil di lorong sekolah yang penuh ejekan ini, adalah bagian dari jalan panjang menuju mimpi besarnya. Setelah menyadari bahwa mimpi besar membutuhkan biaya yang tidak kecil, Raffi mulai berpikir lebih serius tentang bagaimana caranya mengumpulkan uang. Ia tahu, bergantung pada orang tua yang penghasilannya tidak menentu bukanlah pilihan realistis. Maka ia memutuskan untuk memulai langkah kecil dengan caranya sendiri. Setiap hari, dari uang jajan yang diberikan ibunya, sebanyak Rp5.000, Raffi hanya menggunakan Rp2.000. Sisanya ia simpan dalam kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Kaleng itu tak pernah kosong, tapi juga tak pernah penuh. Namun setiap kali ia membuka tutupnya dan melihat koin serta lembaran kecil di dalamnya, Raffi merasa harapan itu tetap menyala. Teman-teman di sekolah mungkin menganggapnya aneh karena menolak jajan di kantin atau tak pernah ikut iuran untuk hal-hal remeh. Mereka tidak tahu bahwa Rp2.000 sehari bisa berarti biaya pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi suatu hari nanti. Di rumah, Raffi mulai lebih aktif membantu ibunya berjualan gorengan. Ia mengupas singkong, memotong tahu, bahkan ikut menggoreng saat sore tiba dan pembeli mulai berdatangan. Tak jarang ia menjadi pelayan, melayani tetangga-tetangga yang datang membeli, sambil tetap tersenyum walau capek sekolah belum hilang dari tubuhnya. Suatu sore, saat membantu ibunya menghitung uang hasil jualan, Raffi memberanikan diri untuk bertanya, "Ma, boleh nggak kalau Raffi juga bantu-bantu orang lain biar bisa nambah uang tabungan? Mungkin bantu warung, atau bersih-bersih rumah tetangga." Ibunya menatapnya lama. Ada rasa khawatir, tapi juga haru. "Kalau kamu masih sempat belajar dan gak ganggu sekolah, Mama gak melarang. Tapi jangan sampai kamu lupa istirahat." Dengan restu itu, Raffi mulai mencari peluang. Ia bertanya pada tetangga, pada warung dekat rumah, bahkan menawarkan diri membersihkan halaman atau mencuci motor. Awalnya banyak yang menolak, merasa tak enak hati. Tapi Raffi selalu berkata, "Saya ikhlas, Bu. Kalau ibu mau kasih uang, saya terima. Kalau enggak pun, saya tetap senang bisa bantu." Lama-lama, orang-orang mulai menerima kehadirannya. Ibu-ibu yang awalnya ragu, kini memanggil Raffi saat mereka butuh bantuan mengangkat barang belanjaan atau menyapu halaman.
Pemilik warung langganan mulai menyuruhnya membantu membereskan stok barang dan membayar beberapa ribu sebagai ucapan terima kasih. Malam hari, setelah pekerjaan selesai dan tugas sekolah dikerjakan, Raffi duduk di sudut kamar dengan buku catatan keuangannya. Ia mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, seolah sedang mengatur keuangan perusahaan. Meski jumlahnya kecil, baginya itu latihan untuk masa depan. Namun tidak semua berjalan lancar. Beberapa kali, ia pulang dalam keadaan lelah luar biasa. Pernah suatu malam, ia ketiduran di atas buku PR matematika. Ibunya harus membangunkannya dan menyelimuti tubuhnya yang menggigil karena tidur tanpa persiapan. "Kamu jangan maksa, nak, nanti malah sakit," kata ibunya lembut. "Raffi nggak apa-apa, Ma. Raffi senang bisa bantu." Semangat itu tidak datang dari rasa terpaksa, tapi dari kesadaran bahwa tidak ada orang lain yang akan membantunya kalau ia tidak membantu dirinya sendiri. Di sekolah, Raffi mulai membawa botol minum sendiri dan menolak jajan sama sekali. Ia juga sering membawa sisa gorengan dari rumah untuk makan siang. Beberapa teman melihatnya dan tertawa. "Bawa bekal gorengan? Hahaha, niat banget ngirit, Raff." Tapi Raffi tak ambil pusing. Baginya, gorengan itu adalah hasil kerja kerasnya, dan setiap gigitan adalah rasa syukur. Pernah juga ia mendapat tawaran membantu Pak Budi, penjaga sekolah, membersihkan ruang kelas sepulang sekolah. Bayarannya tidak besar, tapi cukup untuk menambah tabungannya. Suatu hari, Bu Nisa memanggilnya lagi. "Raffi, kamu kelihatan makin sibuk ya akhir-akhir ini." Raffi tersenyum canggung. "Iya Bu, saya bantu orang tua dan juga kerja sambilan. Saya sedang nabung buat biaya kuliah." Bu Nisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berkata banyak, hanya menepuk bahu Raffi pelan. Kabar tentang usaha Raffi pelan-pelan menyebar. Ada yang memandangnya dengan kagum, tapi banyak pula yang tetap menertawakan. Mereka tidak percaya seorang anak dari keluarga miskin bisa benar-benar masuk universitas impian. Namun Raffi tidak pernah membalas. Ia hanya terus berjalan, satu langkah demi satu langkah, sambil membawa harapan yang makin berat. Tabungannya memang belum seberapa, tapi tekadnya sudah sebesar gunung. Dan itu yang membuatnya terus bangun setiap pagi dengan semangat, meskipun tubuhnya lelah dan mata berat. Di sekolah, perjuangan Raffi mulai terlihat. Bukan karena nilai-nilainya naik drastis atau dia mendadak populer, tapi karena ia tetap konsisten dengan hidup hemat dan kebiasaannya bekerja sepulang sekolah. Sementara teman-teman sibuk membicarakan gadget terbaru atau liburan akhir pekan ke luar kota, Raffi sibuk menghitung uang recehan di kaleng biskuitnya. Sayangnya, tidak semua orang bisa menghargai usaha orang lain. "Raff, kamu kok nggak pernah ikut ke kantin sih?" tanya Aldi, teman sekelas yang terkenal dengan sepatu mahal dan jam tangan digital serba canggih. "Lagi hemat," jawab Raffi singkat. "Hemat atau nggak punya?" Aldi tertawa, diikuti beberapa teman lainnya. Mereka tidak bermaksud jahat, setidaknya menurut mereka. Tapi tawa mereka membuat wajah Raffi menegang. "Kalau nggak punya, bilang aja, Raff. Nanti kita traktir gorengan 1 biji," tambah Riko sambil mendorong bahu Raffi pelan, setengah mengejek. Raffi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu dan tetap melanjutkan makan siangnya yang dibawa dari rumah. Nasi, telur dadar, dan kerupuk. Lama-lama, ejekan itu menjadi kebiasaan. Raffi dijuluki anak hemat nasional, raja receh. Bahkan ada yang menyebar lelucon bahwa ia akan masuk kampus impian lewat jalur sedekah. Awalnya, Raffi masih bisa menahan diri, menganggap semuanya hanya lelucon anak sekolah yang belum dewasa. Tapi lama-kelamaan, hatinya lelah juga. Pernah suatu hari, Raffi sedang mencatat informasi beasiswa dari mading sekolah. Ia mencatat dengan penuh semangat, berharap informasi itu bisa membantunya membuka jalan. Namun tiba-tiba, sekelompok teman mendekat. "Wah, si miskin lagi cari jalan ninja nih," ujar salah satu dari mereka. "Yakin lulus? Jangan-jangan nanti malah jadi OB kampus." Raffi menunduk, pura-pura tak dengar.
Tapi telinganya panas. Di kelas, ia juga mulai merasa dijauhi. Bukan karena ia berubah, tapi karena banyak yang menganggap dia terlalu serius dan berbeda. Mereka lebih suka membicarakan tren terbaru atau seragam sekolah yang dimodifikasi. Raffi dianggap tidak menarik, tidak keren, dan tidak patut dijadikan teman dekat. Ada satu kejadian yang benar-benar membuat Raffi hampir menyerah. Hari itu, guru bahasa Indonesia memberi tugas presentasi kelompok. Raffi kebagian satu kelompok dengan 3 siswa yang selama ini rajin mengejeknya. Saat pembagian tugas, ia ditolak. "Kita cari anak lain aja, ya." Takutnya Raffi nggak bisa ngikutin gaya kita. Lagian, dia pasti sibuk kerja atau ngumpulin recehan, kata salah satu dari mereka terang-terangan. Guru melihat kejadian itu, tapi hanya mengernyitkan dahi. Tak banyak yang bisa dilakukan. Setelah kelas usai, Raffi pergi ke belakang sekolah, duduk sendirian di bawah pohon mangga tua. Matanya berkaca-kaca. Ia bukan tipe anak yang mudah menangis, tapi hari itu hatinya penuh. Ia merasa sendirian. Bahkan usaha kerasnya pun belum bisa membuat orang lain berhenti meremehkannya. "Ngapain sih aku capek-capek? Orang lain aja nggak percaya aku bisa," bisik Raffi dalam hati. Tapi di tengah kegalauan itu, ia teringat ibunya. Terbayang wajah lelah sang ibu saat mengangkat ember minyak untuk menggoreng tahu. Terbayang suara batuk ayahnya yang makin sering terdengar sepulang kerja. "Kalau aku nyerah sekarang, berarti semua perjuangan mereka sia-sia," pikirnya. Malam itu, Raffi menulis di catatan kecilnya. "Ejekan mereka bukan takdir. Tapi kalau aku menyerah, itu pilihanku. Dan aku tidak akan memilih menyerah." Keesokan harinya, ia kembali ke sekolah seperti biasa. Seragamnya masih lusuh, sepatunya masih tambalan, dan bekalnya tetap dari rumah. Tapi ada yang berbeda. Kali ini, ia sudah tahu bahwa diam bukan tanda kalah, dan terus maju adalah bentuk perlawanan paling tenang. Bu Nisa, wali kelasnya, memperhatikan perubahan sikap Raffi. Ia tahu anak itu sedang mengalami tekanan, tapi tetap datang tepat waktu, tetap mengumpulkan tugas lebih awal dari yang lain, dan tetap tersenyum. Pada suatu kesempatan, Bu Nisa memberi Raffi kesempatan untuk berbicara di depan kelas setelah presentasi kelompok. "Raffi, coba kamu sampaikan pandanganmu tentang pentingnya pendidikan," kata Bu Nisa. Raffi berdiri pelan. Ia tidak membawa teks, hanya berbicara dari hati. "Saya percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Saya nggak punya uang banyak, tapi saya punya kemauan untuk belajar. Mungkin kalian sering lihat saya bawa bekal, atau bantu orang tua di rumah. Tapi saya percaya, kerja keras akan membuahkan hasil, walau mungkin tidak langsung. Saya cuma ingin satu hal, punya masa depan yang lebih baik dari hari ini. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga saya." Kelas hening. Beberapa siswa menunduk. Tak ada lagi yang tertawa. Bahkan Aldi pun memalingkan wajah, mungkin malu atau terkejut. Raffi kembali duduk. Tidak ada tepuk tangan. Tapi diamnya ruangan itu lebih berharga dari tepuk tangan meriah. Karena diam itu adalah bentuk pengakuan bahwa mereka akhirnya mendengar. Setelah kejadian itu, ejekan memang belum hilang sepenuhnya. Tapi intensitasnya menurun. Beberapa mulai menghormati pilihan hidup Raffi, meski belum mau mengakuinya secara langsung. Yang penting bagi Raffi, ia sudah menunjukkan bahwa ia bukan anak yang mudah dikalahkan. Ia tahu, masih banyak tantangan yang menanti. Tapi satu hal yang pasti, setiap ejekan yang ia terima, hanya akan membuatnya semakin kuat. Karena ia sedang tidak berkompetisi dengan orang-orang di sekelilingnya. Ia sedang berjuang untuk hidup yang lebih baik. Dan untuk itu, tidak ada kata menyerah. Setelah melewati hari-hari yang melelahkan dengan ejekan yang seolah tak habis-habis, Raffi memutuskan satu hal, ia tidak boleh menyerah. Ia tidak ingin seluruh perjuangan orang tuanya dan mimpinya yang ia rawat sejak SMP lenyap hanya karena mulut-mulut yang tak paham perjuangan. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis lagi di bukunya. "Hari ini aku diremehkan, tapi besok, aku akan dibuktikan."
Esok harinya, Raffi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mulai hari dengan semangat yang berbeda. Pagi itu, ia mengantar adik-adiknya ke sekolah seperti biasa, lalu membantu ibunya mengangkut barang dagangan ke gerobak kecil mereka. Tapi ada yang baru. Setelah sekolah nanti, ia akan mulai pekerjaan paruh waktu pertamanya. Melalui bantuan Pak Hadi, guru matematikanya, Raffi mendapat pekerjaan sebagai penjaga toko fotokopi dekat sekolah. Gajinya memang tak besar, tapi cukup untuk mulai menabung lebih serius. Tugasnya sederhana, menjaga toko, menyalin dokumen, dan kadang membantu siswa yang mencetak tugas. Kerjanya mulai pukul 4 sore hingga 7 malam. Kerja boleh, tapi sekolah jangan sampai terganggu, pesan Pak Hadi. Iya, Pak. Justru saya kerja supaya bisa terus sekolah, jawab Raffi. Selain bekerja di toko fotokopi, Raffi juga mulai mencari tambahan dengan menjadi pengajar les untuk anak-anak SD di lingkungan rumahnya. Ia memanfaatkan sore hari di akhir pekan untuk membantu beberapa tetangga yang kesulitan mendampingi anak-anak mereka belajar. Raffi sabar ngajarnya, kata Bu Wati, tetangga sebelah. Anak saya jadi ngerti pecahan setelah diajarin Raffi. Dari 2 pekerjaan itu, Raffi mulai bisa menyisihkan uang lebih banyak. Ia membuat 3 celengan plastik dari botol bekas. 1 untuk biaya pendaftaran kuliah, 1 untuk ongkos keluar kota saat tes nanti, dan 1 lagi untuk dana darurat. Setiap receh yang ia dapatkan, disortir dan dimasukkan ke tempat yang tepat. Ia bahkan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kecil di buku harian khusus. Raffi juga mendaftar bimbingan belajar gratis yang disediakan oleh salah satu komunitas sosial. Setiap Sabtu pagi, ia naik sepeda sejauh 5 km untuk ikut kelas tambahan itu. Di sana, ia bertemu dengan anak-anak dari latar belakang serupa. Sama-sama bermimpi, sama-sama berjuang. Di sini aku ngerasa nggak sendirian, kata Raffi pada salah satu temannya di bimbel. Hari-hari Raffi semakin padat. Ia sekolah pagi, bekerja sore, dan belajar malam. Ia tidak punya waktu untuk bermain seperti remaja lain, tidak bisa ikut nongkrong, tidak tahu kabar tren TikTok terbaru, dan tidak sempat ikut pertandingan futsal antar kelas. Tapi baginya, semua itu bukan pengorbanan, melainkan investasi. Ada masa di mana tubuhnya lelah luar biasa. Pernah suatu malam, ia tertidur di meja belajar sambil memegang buku latihan soal. Pernah juga ia ketiduran di toko fotokopi saat tak ada pelanggan. Tapi semangatnya selalu kembali saat ia menatap gambar kampus impiannya yang masih menempel di dinding kamar. Rasa rindu pada kehidupan yang lebih ringan kadang datang, terutama saat melihat teman-temannya bersenda gurau tanpa beban. Tapi setiap kali itu terjadi, Raffi hanya berkata dalam hati, "Nanti aku juga akan tertawa." Tapi setelah semuanya selesai, ibunya mulai menyadari perubahan besar dalam diri Raffi. "Kamu capek, Nak?" tanyanya suatu malam. "Capek, Ma. Tapi kalau berhenti, semua sia-sia," jawab Raffi sambil tersenyum kecil. Ibunya terdiam. Dalam diam itu, ia merasa haru. Anaknya yang dulu ia timang dengan kain lusuh, kini sudah menjadi anak laki-laki yang tahu arah dan tujuan. Ayah Raffi pun perlahan mulai ikut mendukung dengan cara berbeda. Suatu hari, ia membawa pulang buku bekas dari proyek bangunan yang tidak terpakai, lalu memberikannya pada Raffi. "Buat catatanmu," katanya. Raffi tahu itu hanya buku coretan, tapi tetap menerimanya dengan senyum lebar. Waktu terus berjalan. Ujian nasional sudah di depan mata. Di saat teman-teman mulai panik, Raffi justru semakin tenang. Ia sudah terbiasa belajar keras. Ia tidak pernah bergantung pada mood atau suasana hati. Ia belajar karena tahu, hidupnya bisa berubah dari sini. Dan meskipun ia masih diejek sesekali, Raffi tak lagi peduli. Ia sudah terlalu sibuk untuk memikirkan omongan orang. Tekadnya sudah seperti baja. Tidak bisa dibengkokkan, apalagi dipatahkan. Karena bagi Raffi, mimpi bukan soal berani bermimpi, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan di tengah badai. Dan Raffi, anak dari kota kecil, telah memutuskan untuk bertahan sampai akhir.
Rutinitas Raffi kini nyaris tanpa jeda. Pagi-pagi ia bangun pukul 5, membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu bersiap ke sekolah. Usai sekolah, ia langsung menuju toko fotokopi tempatnya bekerja paruh waktu. Selesai bekerja, ia mengajar les anak-anak di sekitar rumah, lalu belajar sendiri hingga larut malam. Tidur hanya 3-4 jam sehari menjadi kebiasaan yang ia jalani dengan diam-diam. Bukan karena ingin dianggap hebat, tapi karena ia tahu waktunya terlalu berharga untuk disia-siakan. Tubuhnya mulai terasa letih. Wajahnya semakin tirus, matanya sering sembab, dan kadang ia tertidur di kelas tanpa sengaja. Tapi semua itu tak membuatnya mengeluh. Ia sudah tahu sejak awal, mimpi itu mahal harganya. Suatu hari, Bu Nisa, wali kelasnya, memanggilnya usai pelajaran. "Raffi, kamu baik-baik saja? Saya lihat kamu sering mengantuk akhir-akhir ini." "Maaf, Bu. Saya kurang tidur. Tapi tugas-tugas semua saya kerjakan kok. Saya tahu kamu rajin. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan. Jangan sampai tumbang sebelum ujian." Raffi hanya mengangguk. Ia paham maksud Bu Nisa. Tapi ia juga paham, istirahat adalah kemewahan yang belum bisa ia beli sekarang. Teman-teman masih banyak yang tidak paham perjuangan Raffi. Ketika mereka pergi nongkrong atau main ke pusat perbelanjaan, Raffi memilih pulang cepat karena harus bekerja. Mereka mulai menganggap Raffi sok sibuk atau gak asik diajak main. Tapi Raffi tak ambil pusing. Baginya, setiap menit yang ia gunakan untuk belajar atau bekerja adalah satu langkah lebih dekat ke tujuannya. Di rumah pun, Raffi mulai jarang duduk santai dengan keluarganya. Ia lebih sering berada di kamarnya, mencatat, menghitung, menulis rencana. Kadang ibunya hanya bisa melihat dari pintu kamar, menghela napas pelan. Suatu malam, saat ia tertidur di meja belajar, ayahnya masuk ke kamar dan menyelimuti tubuh kurus itu. Di sudut matanya, ayah Raffi tampak berkaca-kaca. Ia tahu anaknya sedang berjuang lebih keras dari siapapun. "Kamu harus kuat, Raff, tapi jangan sampai kehilangan dirimu sendiri," bisik sang ayah lirih. Hari-hari berlalu semakin cepat. Jadwal bimbingan belajar di akhir pekan kini menjadi 2 kali lipat menjelang ujian. Raffi tetap pergi, meski tubuhnya kadang menggigil kelelahan. Pernah suatu hari ia jatuh dari sepeda karena mengantuk saat pulang dari bimbel. Lututnya terluka, tapi ia tetap datang ke toko fotokopi dengan kain perban di kaki. Pak Hadi, guru matematikanya yang juga pemilik toko, kaget melihatnya datang. "Raffi, kamu kenapa nggak istirahat aja dulu?" "Nggak apa-apa, Pak. Saya masih bisa kerja duduk." Pak Hadi menghela napas panjang, lalu memutuskan memberinya hari libur esoknya. Meski keberatan, Raffi akhirnya menurut. Tapi ia gunakan waktu istirahat itu bukan untuk tidur, melainkan untuk belajar lebih banyak. "Kalau aku berhenti sekarang, semua usahaku sebelumnya bakal sia-sia," pikir Raffi. Ia belajar sambil menahan rasa kantuk, menyeduh kopi hitam murah yang dibelinya dari warung. Ia mencatat hal-hal yang belum ia kuasai, menandai soal-soal sulit, dan menonton video pembelajaran lewat ponsel butut yang layarnya sudah retak. Semua itu ia jalani sendiri, tanpa tutor pribadi, tanpa ruang belajar nyaman, tanpa fasilitas mentereng. Tapi ia punya satu hal yang banyak orang lain tak miliki, tekad. Suatu malam, listrik di rumah padam. Sialnya, itu malam sebelum ujian praktik. Raffi butuh belajar untuk materi fisika, dan semua catatannya tertinggal di rumah. Ia tak menyerah. Ia berjalan ke rumah Bu Wati, tetangganya yang punya genset, dan meminta izin belajar di teras rumah mereka. "Raff, kamu yakin? Ini malam lo?" tanya Bu Wati. "Saya harus siap ujian, Bu. Besok saya nggak bisa gagal." Dengan lilin dan lampu senter kecil, Raffi belajar sampai jam 1 dini hari. Angin malam menusuk, tapi ia tetap bertahan. Esok paginya, ia bangun dengan kepala pening. Tapi ia tetap berangkat ujian, dan hasilnya memuaskan. Pengorbanan Raffi makin terasa berat, tapi anehnya, hatinya justru semakin kuat.
Ia mulai terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia tidak lagi mengeluh jika bajunya robek atau sepatunya basah karena bocor. Ia hanya tertawa kecil, lalu menambalnya dengan lem dan benang seadanya. Kisah Raffi mulai sampai ke telinga beberapa guru. Mereka mulai memperhatikan gerak-geriknya. Bu Nisa bahkan mulai menyisihkan beberapa modul tambahan untuknya. Dan Pak Hadi mengizinkannya mengakses printer toko untuk mencetak materi belajar secara gratis. "Kamu anak yang langka, Raffi," ujar Bu Nisa suatu hari. "Kamu bisa jadi apa saja nanti." Raffi hanya tersenyum. Ia tidak ingin jadi apa-apa. Ia hanya ingin bisa sekolah, lalu bekerja, dan membuat hidup keluarganya lebih baik. Ia tahu jalannya masih panjang. Tapi sejauh ini, ia sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Hari-hari berat itu tak akan ia lupakan. Setiap rasa lelah, setiap tetes keringat, bahkan setiap luka kecil yang ia alami, adalah bukti bahwa ia benar-benar hidup. Bahwa ia bukan hanya bermimpi, tapi memperjuangkan mimpi itu dengan seluruh jiwanya. Dan dalam diam, ia mulai percaya, pengorbanan tak pernah sia-sia. Karena waktu akan mencatat semuanya, dan suatu hari akan memberi jawab yang pantas. Raffi hanya perlu satu hal lagi, bertahan sedikit lebih lama. Hari-hari Raffi yang berat perlahan mulai menampakkan hasil. Bukan dalam bentuk kekayaan atau hadiah, tapi dalam bentuk perubahan pandangan orang-orang di sekitarnya. Teman-teman yang dulu gemar mengejek, kini mulai melirik dengan pandangan berbeda. Bukan lagi mencibir, tapi heran, kagum, bahkan malu. Suatu siang di kantin, Raffi sedang duduk sendirian, membuka bekal seperti biasa. Namun kali ini, tidak ada tawa yang mengejek dari sekitarnya. Aldi, yang dulu sering melontarkan lelucon tentang raja receh, duduk di bangku sebelah. "Hari ini bawa bekal apa, Raff?" tanyanya dengan nada yang tidak lagi sinis. Raffi meliriknya, sedikit kaget. "Nasi tempe." "Kamu?" Aldi tersenyum canggung. "Beli mie goreng. Tapi kayaknya enak juga tempe buatan rumah. Bisa tukeran." Raffi mengangguk pelan. Mereka makan bersama, dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Banyak teman yang mulai sadar bahwa Raffi bukan sekadar anak miskin yang bekerja keras. Ia adalah satu-satunya siswa yang tak pernah absen, yang selalu mengerjakan tugas dengan lengkap, dan yang mampu menjawab soal sulit saat guru memberikan pertanyaan di kelas. Riko, yang dulu sering meledek Raffi soal uang receh, kini duduk bersebelahan dengannya di kelas matematika. Ia sempat mengintip catatan Raffi dan terkejut melihat kerapian serta detailnya. "Raff, kamu belajar dari mana sih? Catatanmu lengkap banget." "Dari mana aja, kok? Buku, internet?" tanya guru. "Kadang nyari sendiri juga." Riko mengangguk, dan sejak hari itu, ia mulai rajin menanyakan PR pada Raffi. Perlahan, ia bahkan meminta bantuan untuk belajar bersama. Di ruang guru, para pendidik juga mulai membicarakan Raffi sebagai contoh ketekunan. Bu Nisa dan Pak Hadi menjadi semacam pelindung diam-diam bagi Raffi, memastikan ia mendapat akses terbaik meski dalam keterbatasan. Beberapa guru lain mengikuti langkah mereka, membantunya dengan tambahan materi, meminjamkan buku, bahkan memberi uang saku kecil secara diam-diam. Suatu hari, sekolah mengadakan simulasi ujian masuk perguruan tinggi. Hasilnya diumumkan di papan pengumuman. Nama Raffi terpampang di posisi 5 besar. Banyak siswa terkejut. "Loh, Raffi bisa dapat segitu tinggi," celetuk seorang siswa. "Dia emang pinter dari dulu. Cuma kita nggak pernah lihat," jawab yang lain. Kejadian itu seperti menampar wajah-wajah yang selama ini meremehkan. Diam-diam, mereka mulai merasa bersalah. Tak lama kemudian, Raffi diminta berbagi tips belajar dalam kelas oleh Bu Nisa. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya ia berdiri di depan kelas dengan suara pelan tapi yakin. "Saya nggak punya les mahal atau alat belajar canggih. Tapi saya belajar karena saya tahu, kalau saya berhenti, nggak ada siapapun yang akan menggantikan perjuangan saya. Saya belajar buat saya,
buat keluarga saya." Siswa-siswa lain mendengarkan dengan hikmat. Bahkan Aldi, yang biasa sibuk bermain ponsel, kali ini menyimak tanpa mengganggu. Di akhir sesi, beberapa siswa menghampirinya. "Raf, ajarin aku dong cara ngerjain soal fisika kemarin. Boleh nebeng belajar di rumahmu nggak? Catatanmu bisa aku fotokopi." Raffi tersenyum. Ia tak menyimpan dendam. Ia tahu, perubahan tidak datang dengan paksa. Dan mungkin, kesabaran adalah kunci yang selama ini ia genggam erat. Di luar sekolah, pengaruh Raffi mulai terasa. Beberapa anak di lingkungan rumah mulai mendekatinya, menanyakan soal pelajaran. Orang tua mereka mulai melihat Raffi sebagai contoh yang patut ditiru. Bahkan, Pak RT mengundangnya bicara di pertemuan warga, membahas pentingnya pendidikan bagi anak-anak di kampung mereka. Di balik perubahan itu, Raffi tetap menjadi dirinya sendiri. Ia masih makan bekal buatan ibu, masih memakai sepatu yang dijahit ulang, dan masih bekerja sepulang sekolah. Tapi satu hal berubah, cara orang melihatnya. Kini, ia bukan lagi anak miskin yang aneh, tapi anak tangguh yang luar biasa. Ia tidak pernah meminta simpati, tapi akhirnya mendapat hormat. Suatu sore, Aldi datang ke tempat Raffi bekerja. Ia membawa satu buku soal SBMPTN dan meletakkannya di meja. "Raf, ini buat kamu. Buku baru, masih segel. Gue punya 2. Raffi menatapnya. "Serius?" "Iya. Anggap aja gantiin semua ejekan gue dulu. Maaf ya, Raf." Raffi mengambil buku itu dan tersenyum. "Nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Aldi mengangguk, dan mereka duduk bersama. 2 anak yang dulu terpisah oleh perbedaan, kini dipersatukan oleh mimpi yang sama, lulus dan membanggakan keluarga. Hari itu, Raffi menyadari sesuatu. Bahwa perjuangan tidak hanya mengubah dirinya, tapi juga mengubah dunia di sekitarnya. Sedikit demi sedikit. Dan perubahan itu adalah awal dari kemenangan yang lebih besar. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri diumumkan secara daring. Di setiap sudut sekolah, para siswa tampak gelisah. Beberapa berkumpul sambil memegang ponsel, ada yang menunggu di ruang komputer sekolah, dan sebagian memilih melihat pengumuman di rumah masing-masing. Raffi memilih melihatnya dari rumah. Ia tak punya kuota internet berlebih, jadi ia menunggu ayahnya pulang membawa printout dari warnet tempatnya biasa bekerja paruh waktu. Sejak malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Ia mengulang-ulang doa yang sama. Bukan hanya tentang kelulusan, tapi tentang harapan bisa kuliah tanpa membebani orang tuanya. Pagi itu, sang ayah datang lebih awal. Napasnya terengah karena mengayuh sepeda sejauh 5 kilometer. Di tangannya, secari kertas yang sudah agak lecek karena terkena keringat. Raffi menyambutnya dengan jantung berdebar. Sang ayah tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan kertas itu. Dengan tangan gemetar, Raffi membaca, "Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN dan diterima di Universitas Negeri Surya, jurusan Teknik Elektro." Mata Raffi langsung berkaca-kaca. Ia tak percaya. Universitas Negeri Surya adalah kampus impiannya sejak lama. Jurusan Teknik Elektro, jurusan yang paling ia inginkan. "Iya, Pak, lulus," bisiknya, nyaris tak terdengar. Sang ayah hanya menepuk bahunya dan berkata, "Kamu hebat, Nak. Kamu buktiin ke semua orang." Tapi belum selesai rasa syukurnya, satu kabar baik lagi datang. Saat mengecek email yang dikirim sekolah, Raffi menemukan satu pengumuman lain. Beasiswa penuh dari pemerintah untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Beasiswa itu mencakup biaya kuliah, biaya hidup, dan tunjangan buku selama 4 tahun. Raffi tak bisa menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena semua lelah yang selama ini ia pendam akhirnya berubah menjadi cahaya. Ia langsung memeluk ibunya, yang nyaris tak percaya dengan apa yang terjadi. "Bu, Raffi bisa kuliah. Gratis, Bu."
Gratis semuanya. Sang ibu menangis bersamanya. Mereka duduk di ruang tamu sempit itu dalam kebahagiaan yang sederhana tapi begitu besar. Keesokan harinya di sekolah, nama Raffi menjadi buah bibir. Bu Nisa memanggilnya ke depan kelas dan mengumumkan pencapaian itu dengan penuh bangga. Anak-anak, saya ingin kalian semua tahu bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Raffi, yang selama ini kalian kenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh perjuangan, telah diterima di universitas favorit dan mendapatkan beasiswa penuh. Kelas hening, lalu terdengar tepuk tangan perlahan. Tepuk tangan itu makin lama makin keras, dan akhirnya semua berdiri. Beberapa bahkan bersorak, memanggil namanya. Tidak ada lagi cemoohan. Yang tersisa hanya rasa kagum dan hormat. Aldi dan Riko menghampirinya setelah kelas bubar. Gokil, Raf. Gue sampai gak bisa ngomong apa-apa, kata Aldi sambil tersenyum malu. Lo ngebuktiin ke kita semua, Raf, tambah Riko. Raffi hanya tersenyum. Ia tidak pernah menyimpan dendam, hanya harapan bahwa semua orang bisa belajar dari pengalamannya. Pihak sekolah mengundangnya untuk berbicara di depan seluruh siswa dalam apel pagi. Dengan suara tenang, Raffi menyampaikan pengalamannya. Saya bukan siswa paling kaya, dan saya tahu banyak dari kalian punya fasilitas lebih dari saya. Tapi satu hal yang saya pegang, saya percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan saya percaya, setiap kita punya hak yang sama untuk bermimpi, selama kita berani untuk mengejar dan tidak menyerah. Hari itu, seluruh sekolah seakan melihat Raffi dalam cahaya baru. Ia bukan hanya seorang siswa, tapi simbol harapan. Bahwa latar belakang bukanlah batas, dan bahwa keberhasilan bukan milik anak-anak yang punya segalanya, tapi milik mereka yang berjuang sepenuh hati. Raffi masih harus menyiapkan banyak hal, berkas administrasi, perjalanan ke kota tempat universitasnya berada, dan adaptasi di lingkungan baru. Tapi semua itu kini terasa ringan. Beban mental dan tekanan dari ejekan teman-teman dulu telah berubah menjadi energi. Beberapa hari kemudian, ia mendapat kabar bahwa ia juga menjadi salah satu penerima beasiswa inspiratif dari Yayasan Pendidikan Swasta. Alasannya? Karena pihak yayasan mendengar kisahnya dari guru-guru sekolah. Beasiswa itu tidak hanya memberinya laptop baru dan perlengkapan kuliah, tapi juga mempertemukannya dengan para mentor dari kalangan profesional. Sebelum berangkat kuliah, sekolah mengadakan acara perpisahan kecil untuk Raffi. Di sana, semua guru, staf, bahkan siswa dari kelas lain hadir. Bu Nisa menyampaikan pesan menyentuh. Raffi, kamu membuktikan bahwa tak perlu kaya untuk jadi besar. Jadilah contoh untuk adik-adik kelasmu. Kami bangga padamu. Di tengah keramaian itu, Raffi berdiri tegak. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi hari itu, ia menandai satu titik penting dalam hidupnya. Titik di mana ia membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bisa membawa siapapun keluar dari batas yang dikira mustahil. Dan dari titik itu, ia melangkah ke masa depan yang selama ini hanya berani ia bayangkan dalam doa-doa malamnya. Kabar kelulusan Raffi dan penerimaannya sebagai penerima beasiswa penuh menyebar dengan cepat. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan tempat tinggalnya. Anak tukang gorengan yang selama ini dikenal pendiam dan sederhana, kini menjadi topik pembicaraan banyak orang. Di sekolah, banyak guru mulai menggunakan nama Raffi sebagai contoh dalam pelajaran atau saat memberikan motivasi. Kalau kalian bilang keadaan rumah tangga kalian berat, lihat Raffi, kata Bu Nisa suatu hari di kelas. Dia tidak pernah jadikan alasan sebagai penghalang. Di kantin sekolah, Aldi yang dulu suka mengejek, kini mulai memperbaiki sikapnya. Ia tak lagi menyebut-nyebut merek sepatu atau gadget yang ia punya. Ia bahkan pernah mendatangi Raffi diam-diam, memberikan semangat. Gue nggak nyangka lo bisa sampai sejauh ini. Maaf ya, Raff. Dulu gue banyak omong. Raffi mengangguk sambil tersenyum. Gak apa-apa, Di. Gue anggap itu latihan sabar. Teman-teman lain yang dulu pernah menertawakannya kini mulai menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena malu.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak yang mereka anggap sebelah mata itu ternyata memiliki ketekunan dan daya juang yang begitu besar. Dia tuh pantas dapat itu semua, ujar Lila, teman sekelas Raffi yang kini mulai sering ngobrol dengannya. Dulu aku kira dia aneh, tapi ternyata dia luar biasa. Di rumah, tetangga-tetangga mulai memandang keluarga Raffi dengan lebih hormat. Ada yang datang khusus untuk mengucapkan selamat, ada pula yang sekadar mengirim makanan sebagai bentuk syukur. Bu, saya bangga punya tetangga seperti ibu. Anak ibu hebat sekali, kata Ibu Narti, tetangga depan rumah, sambil memberikan sepiring kue. Ibu Raffi tersenyum haru. Ia tidak menyangka perjuangan anaknya menjadi pembuka jalan bagi keluarga mereka untuk dihargai lebih baik oleh lingkungan. Anak-anak kecil di kampung pun mulai sering bermain di dekat rumah Raffi. Mereka memanggilnya dengan panggilan baru. Bang Raffi, Bang Raffi, ajari aku belajar biar pinter kayak abang. Raffi tertawa. Ia tidak menolak. Bahkan mulai menyediakan waktu sore hari untuk membantu beberapa anak belajar membaca dan berhitung. Kita nggak punya les beneran di sini, jadi abang bantu sebisanya. Ya, kata Raffi kepada para orang tua anak-anak itu. Ia tidak dibayar. Tapi setiap sore, rumahnya dipenuhi suara tawa anak-anak yang semangat belajar. Bagi Raffi, itu lebih dari cukup. Pihak sekolah pun mulai mencatat prestasi Raffi dalam laporan tahunan mereka. Namanya masuk dalam buletin sekolah sebagai salah satu siswa inspiratif sepanjang masa. Ia bahkan diundang kembali setelah lulus untuk menjadi pembicara dalam acara motivasi siswa baru. Saat berdiri di panggung aula sekolah, mengenakan seragam alma mater kampus barunya, Raffi berbicara dengan suara tenang. Saya bukan anak ajaib. Saya juga tidak jenius. Saya hanya percaya bahwa kerja keras dan tidak menyerah bisa membawa kita ke tempat yang tinggi. Jangan takut bermimpi besar, meski orang lain menertawakan. Karena yang paling penting, bukan siapa yang menertawakan kita, tapi seberapa keras kita bertahan. Para siswa menyimak dalam diam. Beberapa bahkan mencatat kata-katanya. Selepas acara, banyak adik kelas yang menghampirinya. Bang, aku juga mau masuk kampus negeri. Gimana caranya semangat terus kayak abang? Raffi hanya tersenyum. Mulai dari sekarang, disiplin, belajar, dan jangan remehkan mimpi sendiri. Di sisi lain, teman-temannya yang dulu suka mengejek mulai merasa tertinggal. Beberapa dari mereka mulai serius memperbaiki nilai dan sikap di sekolah. Mereka sadar, selama ini terlalu sibuk menertawakan orang lain, sampai lupa mengejar impian sendiri. Rico, salah satu teman yang dulunya sering mengolok, bahkan mulai mengikuti les tambahan dan meminta saran belajar pada Raffi. Lo punya tips biar bisa konsisten belajar, Raff? Mulai aja dulu. Susah itu biasa. Tapi lama-lama, lo bakal nemuin ritmenya, jawab Raffi santai. Suatu hari, Bu Nisa mendatangi Raffi saat ia mampir ke sekolah mengurus administrasi. Raff, kamu tahu nggak? Dulu aku sempat khawatir kamu bakal menyerah. Tapi sekarang, kamu malah jadi panutan. Sekolah ini bangga pernah punya kamu. Raffi menunduk, menahan haru. Saya juga bangga pernah sekolah di sini, Bu. Di sini saya belajar bukan cuma pelajaran, tapi juga arti sabar dan keteguhan. Kisah Raffi menyebar hingga ke media sosial setelah salah satu guru membagikannya. Banyak orang tua yang membaca kisah itu dan menunjukkannya kepada anak-anak mereka. Beberapa komunitas pendidikan mengangkat Raffi sebagai contoh nyata bahwa prestasi tidak selalu lahir dari fasilitas, tapi dari kemauan. Hari-hari Raffi menjelang keberangkatannya ke universitas dipenuhi dengan pertemuan kecil dan pesan-pesan semangat dari berbagai orang. Ia mencatat semuanya dalam buku catatannya. Buku ini buat aku ingat bahwa perjalanan aku bukan karena hebatnya aku, tapi karena banyak orang yang diam-diam percaya pada aku, tulisnya. Raffi pergi dengan membawa mimpi yang sama seperti dulu, tapi kali ini dengan bekal semangat dari orang-orang yang dulu meremehkannya, kini mendukungnya. Dan untuk Raffi, itu adalah kemenangan paling tulus.
Hari-hari awal Raffi di kampus barunya adalah lembaran baru yang penuh semangat. Ia mengenakan jaket alma maternya dengan bangga, bukan karena tampilannya yang keren, tapi karena perjuangan panjang yang membuatnya sampai ke titik itu. Di tengah lautan mahasiswa dari berbagai daerah, Raffi tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana, ulet, dan bersyukur. Ia ingat betul malam-malam saat menghitung uang receh, sore-sore saat harus menahan lapar karena bekalnya habis lebih awal, dan pagi-pagi saat harus menjual gorengan lebih dulu sebelum berangkat sekolah. Semua itu kini menjadi bagian dari kisah yang membentuk siapa dirinya sekarang. Setiap kali berjalan melintasi gerbang kampus, Raffi teringat masa lalunya. Ia bukan mahasiswa dengan nilai tertinggi atau kemampuan luar biasa. Tapi ada satu hal yang membedakannya. Ia tidak pernah berhenti berusaha. Dalam surat kecil yang ia tulis untuk dirinya sendiri dan ia tempel di dinding kamarnya di asrama, tertulis, "Kalau hari ini terasa berat, ingat bahwa kamu pernah melalui hari yang lebih berat dan tetap bertahan." Raffi mulai aktif di komunitas kampus. Ia ikut dalam program pengabdian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Baginya, berbagi semangat dan harapan kepada anak-anak itu adalah bagian dari membayar semua kebaikan yang pernah ia terima. Kalau saya bisa sampai di sini, kalian juga bisa. Jangan takut bermimpi. Begitu ucap Raffi setiap kali berbicara di depan anak-anak desa. Suatu ketika, ia diminta menjadi pembicara di sebuah seminar motivasi bagi pelajar dari keluarga tidak mampu. Di hadapan puluhan siswa SMA yang duduk di lantai aula sederhana, Raffi bercerita tanpa naskah, hanya dari hati. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak tukang gorengan yang sempat ditertawakan karena mimpi tinggi. Tapi saya percaya, selama kita masih punya keyakinan, masih mau bangun pagi, belajar, bekerja, dan tidak menyerah, kita akan sampai juga ke tujuan." Salah satu siswa di barisan belakang mengangkat tangan, bertanya, "Bang Raffi, kalau kita udah capek banget dan rasanya nggak kuat lagi, harus gimana?" Raffi tersenyum. "Capek itu wajar. Tapi jangan biarkan capek itu berhentiin langkah kita. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Karena tujuan kita nggak akan datang sendiri. Kita yang harus jalan ke sana." Setelah acara usai, beberapa siswa menghampirinya. Mereka membawa buku tulis dan meminta tanda tangan, juga menulis harapan mereka di selembar kertas kecil yang dikumpulkan ke panitia. Raffi membaca beberapa pesan itu di perjalanan pulang. Ada satu tulisan yang membuatnya terdiam lama. "Abang bikin saya percaya kalau miskin itu bukan alasan untuk gagal." Air mata Raffi mengalir pelan. Ia sadar bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membuktikan pada banyak anak lain bahwa jalan itu memang ada, asal mau terus berjalan. Raffi menuliskan kisah hidupnya dalam bentuk catatan harian. Ia tidak tahu apakah akan diterbitkan atau tidak. Tapi ia ingin kelak, jika ada anak muda yang merasa putus asa, bisa membaca dan merasa ditemani. Kalau kamu lagi merasa sendirian, ingat bahwa ada orang yang pernah merasa sama. Tapi dia tidak berhenti. Dan kamu juga jangan, tulisnya. Beberapa tahun kemudian, Raffi lulus kuliah dengan predikat cum laude. Ia pulang ke kampung halamannya untuk mengabarkan kabar baik kepada orang tuanya. Saat melihat ayah dan ibunya menangis haru di depan rumah kecil mereka, Raffi tahu semua lelahnya terbayar lunas. Anak-anak kecil di lingkungan rumahnya kini memanggilnya bukan hanya Bang Raffi, tapi juga Kak Raffi Sarjana. Sebuah panggilan sederhana yang menyimpan rasa hormat dan kebanggaan. Ia membuka kelas belajar gratis di rumah, mengajak teman-teman kuliahnya ikut mengajar secara daring. Setiap sore, suara anak-anak belajar kembali memenuhi rumah kecil itu. "Karena dulu saya dibantu banyak orang, sekarang giliran saya bantu," katanya ketika ditanya mengapa masih mau repot meski sudah punya pekerjaan tetap di kota. Raffi tahu, kesuksesan bukan hanya soal gelar atau pekerjaan bagus. Kesuksesan adalah tentang menjadi berguna, menjadi inspirasi, dan menjadi alasan seseorang untuk tidak menyerah. Di akhir catatan hidupnya, Raffi menulis, "Bermimpilah setinggi langit. Bukan supaya kamu bisa terbang,
Tapi supaya kamu nggak lupa untuk terus naik, walau perlahan. Karena selama kamu melangkah, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Dan begitulah akhir dari kisah Raffi, yang tidak benar-benar berakhir. Karena semangat seperti miliknya akan terus hidup di hati mereka yang mau berjuang, tidak menyerah, dan percaya bahwa masa depan bisa diubah, asal mau melangkah.